Majelis Jemaat dan Warga Jemaat GPIB Maranatha Subang mengucapkan selamat hari Minggu. Kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah Minggu secara online. Biarlah ibadah ini tidak mengurangkan iman kita kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Kita percaya Dia selalu menyertai kita dalam kehidupan hingga saat ini. Pemberitaan firman pada pagi hari ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Sri Mulyani Butar-Butar STH. Untuk itu, saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pagi hari ini terambil dari kitab Ratapan pasal 5 ayat 19. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan rahmat sejahtera dari Allah Bapa serta Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Marilah bersama-sama kita mengaku semua dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, secara sadar kami mengaku, dari minggu ke minggu kami mengaku dosa. Tetapi di sepanjang minggu itu, kami seringkali kadang ulangi kesalahan di hadapan-Mu, bahkan untuk kesalahan yang sama. Sesungguhnya ya Allah kami menyesal dan sama sekali tidak ingin melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Engkau tentu tahu ya Allah, hati kami penuh penyesalan. Ampunilah kami ya Allah. Amin. Kasih
Ya Allah, minggu ke depan kami ingin sepenuhnya Engkau kuasai hidup kami, bahkan segala keinginan diri kami, agar kami Kau bantu hidup sesuai keinginan-Mu. Kami berharap sejak sekarang kami berubah menjadi seperti yang Engkau mau. Tolong kami ya Tuhan dalam usaha merubah diri kami agar hidup sesuai firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah berita pengampunan. Seperti dinyatakan dalam kitab Roma pasal 1 ayat ke-16, demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengarlah petunjuk hidup baru. Mari kita berdiri dan bersama-sama mendengar petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga kedua, yang mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa.
Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, tak henti-hentinya kami mau mengucap syukur Tuhan atas penyertaan, atas kasih dan kuasa-Mu yang selalu ada di dalam setiap pribadi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersekutu di dalam ibadah minggu di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Maranatha Subang. Sekalipun kami tidak dapat langsung berjumpa dengan jemaat-Mu, tetapi kami tetap bersyukur di mana kami dapat diteguhkan, dapat diingatkan melalui firman Tuhan di dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memampukan kami setiap pribadi dalam keluarga kami masing-masing bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yeskiel 36. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yeskiel 36 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 demikian. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan begini, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena yang sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut, orang banyak dipergoncengkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuan, ku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimiliki dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh
aku berfirman dalam amarah, cemburuku oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dalam segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, berbagai masalah tentang aset pertanahan kerap kali menjadi atau seringkali terjadi mengakibatkan konflik dan sengketa, di mana antara tanah pihak yang mengaku sebagai pemilik sampai menimbulkan kekerasan untuk mempertahankan kepemilikan lahan mereka. Dan hal itu juga ternyata dalam Alkitab, secara khusus dalam Perjanjian Lama, pengertian atau makna tentang tanah juga merupakan konsep yang sangat penting, di mana dalam perjanjian Tuhan, yaitu contohnya perjanjian Tuhan dengan Abraham, keturunan, dan di sini tanah merupakan hal yang paling penting. Begitu juga dapat kita jumpai dalam kitab nabi-nabi. Pemulihan tanah juga merupakan bagian tema yang sangat penting, seperti dalam bacaan kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagi bangsa Israel saat itu, tanah bukan sekedar masalah tempat tinggal atau kediaman. Tanah mengandung nilai rohani yang begitu mendalam, yang dipandang juga mempunyai nilai kekudusan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku sekalian, memahami bacaan kita hari ini, Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai ke 7. Ada dua hal yang dapat kita renungkan, yaitu yang pertama, tentang perbuatan dosa bangsa Israel di hadapan Allah, yang mempengaruhi atau yang mengakibatkan baik tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada mereka, baik kedamaian ataupun ketenteraman kehidupan mereka.
Yang kedua, tentang pemulihan Allah terhadap bangsa Israel selaku umat pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam hal yang pertama, yang mana tentang perbuatan dosa bangsa Israel di hadapan Allah, mereka yang telah mencemari kekudusan Allah dan juga kekudusan mereka sebagai umat Allah dengan menyembah berhala di tanah yang disediakan oleh Allah sendiri. Akibat dosa-dosa mereka, mereka mendapatkan hukuman dari Allah, yaitu kehancuran bangsa, dan mereka mengalami pembuangan. Kita dapat telaah di dalam ayat bacaan sebelumnya. Jemaat yang terkasih, Tuhan Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Dan disinilah perbuatan dosa pasti dihukumnya. Namun demikian, Tuhan Allah dapat menyatakan hal itu semua atau hukumannya dapat kita pahami dan kita mengerti sebagai tanda kasih-Nya dan kehendak-Nya kepada umat saat itu, juga kepada kita di dalam pertobatan. Nah, disinilah bagaimana kita mau memahami ternyata perbuatan dosa bangsa Israel di hadapan Allah membuat dan membuahkan hukuman bagi mereka. Dan semuanya inilah tanda kasih Allah yang menuntun mereka atau bangsa Israel harus bertobat. Yang kedua, di mana mau disampaikan dalam bacaan kita di sini tentang pemulihan Allah terhadap bangsa Israel. Tuhan Allah memulihkan bangsa pilihan Tuhan. Itu mau dinyatakan di dalam kasih-Nya. Kalau dalam bacaan kita hari ini, kata gunung-gunung Israel muncul 3 kali. Ayat 1, ayat 4, dan ayat ke-8. Ini mau menyatakan bahwa Tuhan akan melakukan pemulihan kepada gunung-gunung, yaitu tanah Israel. Dan di sini juga Allah mau menyatakan, jika Edom berencana ingin memiliki gunung Israel,
ayat kedua dalam bacaan. Dan karenanya Edom direndahkan oleh Allah, maka Israel akan kembali menduduki tanah yang tadinya mereka miliki oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Karya Allah atau campur tangan Allah kepada bangsa Israel di sini mau menyatakan yang sebelumnya Allah cemburu dan murka kepada bangsa pilihan Tuhan, lalu ditumpahkan ke atas gunung-gunung Israel sehingga mereka menanggung noda dan ditimbulkan bangsa-bangsa lain. Tetapi karena kasih, kuasa, dan penyertaan Allah bagi bangsa pilihan Tuhan, Tuhan bersumpah bahwa bangsa-bangsa di sekitar Israel akan menanggung noda mereka. Itu dapat kita telaah dari ayat ke-6 sampai ke-7. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita renungkan bacaan kita ini, di mana juga kita mau diingatkan, kita mau dinasehati, bumi ciptaannya yang diberikan kepada bangsa pilihan Tuhan saat itu, yang dikuduskan Allah pada saat itu, juga kita dapat merenungkan bumi ciptaan Tuhan yang kita dapat hidup, kita dapat berkarya, itu juga diberikan kepada kita saat ini dengan kekudusannya. Dan Bapak Ibu Saudara, bumi yang diberikan kepada kita saat ini juga adalah segala sesuatu yang ada yang kita dapat nikmati. Kita harus memelihara di dalam kekudusan dan kemuliaan nama Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Rasul Paulus katakan dalam kitab 1 Kolose pasal 1 ayat ke-16 yang mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakannya oleh Dia dan untuk Dia. Jemaat yang terkasih, dari apa yang Rasul Paulus menyatakan, untuk kita memahami
Kita berada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berada di dalam kehidupan bumi yang Tuhan ciptakan. Dan kita diberi kesempatan untuk hidup di dalamnya. Sekalipun juga kehidupan kita saat ini, kehidupan kita di tanah air Indonesia adalah suatu pemberian anugerah dari Allah yang dapat kita nikmati, yang kita dapat jalani sesuai dengan kehendaknya dan kekudusannya. Mungkin saat ini kita bertanya, kita bergumul, bagaimana keadaan kita saat ini? Yang mana merebaknya pandemi COVID-19 dalam belahan dunia ini, termasuk tempat tinggal kita saat ini. Ingat, jemaat yang terkasih, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Allah Sang Pencipta pasti menyelamatkan dan memulihkan kita dari masalah pandemi COVID-19 ini. Dari ayat ini, Rasul Paulus mau menyatakan kepada kita, di mana kita harus belajar dan kita percaya apapun yang Dia kehendaki atau yang Tuhan kehendaki, maka itu akan terjadi. Begitu juga kita percaya karya keselamatan bagi dunia saat ini, yang mana merebaknya pandemi COVID-19 di dalamnya pasti ada karya keselamatan Allah. Dan di dalam karya keselamatan Allah itu, Ia mau menuntut kita, biarlah bagi nama Tuhan kita mau melakukan segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan namanya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, biarlah peristiwa yang kita alami, bahwa itu adalah bagian yang harus kita pahami, di mana kita diberi pelajaran oleh Dia. Agar kita betul-betul dapat memahami, dapat mengimani kasih dan kehendak-Nya. Dan kasih kehendak Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita adalah bagian yang utama. Dan Tuhan yang menciptakannya di dalam kasih dan kehendak-Nya, segala sesuatu Ia berikan untuk umat-Nya di dalam pengharapan, di dalam
kuasa kepadanya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekali lagi kita mau merenungkan di dalam kehidupan kita, bagaimana tanah yang kita dapat hidup dan menghidupkan kita. Jangan kita berpikir hal itu sebagai materi. Jangan kita berpikir hal itu sebagai harta. Tetapi saat ini perenungan kita harus mampu dan mau menyatakan bahwa ciptaan Allah, alam semesta ini, dunia ini, Ia menginginkan kita untuk memperbaiki akan kehidupan kita, sehingga kita betul-betul sebagai anak-anak Tuhan memiliki kualitas hubungan dengan Tuhan yang baik. Bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan memiliki kualitas hubungan dengan Tuhan. Itulah yang utama dan segala-galanya. Dan disinilah kekudusan kehidupan kita betul-betul mau menyatakan kita hidup di tengah-tengah tanah bumi yang diberkati dalam penyertaan kasih kuasa-Nya. Di dalam keterbatasan, di dalam kemampuan kita mau ditegur, kita mau diajak. Seperti teguran Allah kepada bangsa Israel. Seperti pemulihan Allah terhadap bangsa Israel. Di dalam mana terjadinya peristiwa COVID Corona ini juga mau mengajak kita kembali untuk betul-betul memiliki kualitas hubungan kita dengan Dia, atau iman kita yang harus betul-betul tertuju kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada kata-kata bijak mau katakan, Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Kasih Tuhan nampak dalam kuasa-Nya. Kasih Tuhan ada dalam penyertaan-Nya bagi umat yang selalu mau dibaharui oleh Roh Kudus-Nya. Mari Bapak Ibu, kita mau senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus-Nya, sehingga betul-betul kita dapat memahami panggilan kehidupan kita di hadapan Allah, di tanah, bangsa dan negara kita, di mana kita dapat menikmati hidup. Kita dapat membaharui kehidupan setiap pribadi kita
di dalam iman yang selalu tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itulah yang utama di atas segala-galanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama dengan semua orang percaya di segala tempat serta abad mengikrarkan pengakuan iman dengan berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau bersyukur di dalam setiap kehidupan kami hingga saat ini, di mana firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami di dalam kami menikmati kehidupan di tengah-tengah tanah perjanjian, di tengah-tengah tanah yang Engkau tetapkan bagi kami tinggal di bumi ini. Biarlah Tuhan, kami mau menyatakan semua di dalam segala sukacita dan segala syukur kami, karena Engkau yang memberi kehidupan bagi kami. Dan di dalam firman-Mu, Engkau mengingatkan dan mengajarkan kami, agar kami selalu kembali taat di dalam panggilan, taat di dalam firman yang Engkau nyatakan. Jangankan kami menjadi orang-orang yang sombong, sehingga kami merasa memiliki akan bumi ini. Tetapi biarlah di dalam Roh Kudus Tuhan kami menyadari bahwa kehidupan kami karena kelayakan yang Engkau berikan kepada setiap pribadi kami. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan membaharui kami. Kami menyerahkan setiap pribadi kami di dalam firman yang telah kami dengar. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin setiap pribadi kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati dari lembaga yang tertinggi hingga lembaga yang terendah. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, Tuhan Yesus memberkati.
Begitu juga Tuhan, kami mau bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha Subang, di mana kami dapat bebas beribadah. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam keberadaan syukur dalam pemeliharaan kasih kuasa-Mu. Tuhan memberkati kami sekalian, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami mau berdoa untuk orang-orang tua kami di dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan memberkati secara khusus Mbah Pracoyo. Tuhan berkati di dalam kelemahan tubuh yang ia rasakan. Dan biarlah Tuhan kuatkan keluarga, anak-anak terkasih, cucu-cucu terkasih. Begitu juga orang-orang tua kami, Ibu Siregar, Pak Sihotang. Tuhan berkati dan Tuhan yang senantiasa ada. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami Tuhan saat ini. Yang di dalam studi mereka, ataupun yang sedang menata masa depan mereka, Tuhan kuatkan. Dan biarlah di dalam segala sesuatu untuk masa depan mereka, Tuhan Yesus ikut campur tangan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon, terimalah permohonan kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Setiap orang yang memberikan persembahan pada Allah disebabkan karena ia bersyukur sebab disapa sabdanya, dan kedua, dia sedang bersaksi pada dunia bahwa ia hidup sepenuhnya sebab belas kasihan Allah, bukan sebab kepemilikan harta benda. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memberi persembahan. Kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah persembahan kami, umat yang telah Kau selamatkan. Kami memberi sebab Engkau yang beri lebih dahulu bagi kami. Kami memberi sebab kami yakin Engkau yang akan cukupkan kebutuhan hari-hari kami. Biarlah persembahan ini mencukupkan kebutuhan di rumah perbendaharaan-Mu. Kami mohon jagalah hati setiap orang yang mengelolanya, agar semua dikelola demi untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Warta Jemaat, Bapak dan Ibu, kita harus tetap teguh di dalam iman dan setia di dalam mengikuti ibadah-ibadah yang ada melalui online, yaitu ibadah-ibadah pelkat maupun ibadah rumah tangga. Dan persembahan, Bapak dan Ibu dapat mengantar ke gereja atau ke rekening gereja. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Biarlah kita tetap setia di dalam hidup beriman. Begitu juga di dalam peribadahan kita. Baik ibadah minggu, ibadah pelkat yang dilaksanakan secara online. Jadilah saksi-saksi Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Dan kita berdiri, kita menyanyi. Arahkanlah hati serta pikiranmu pada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.